Deutsche Gambit merupakan varian dalam Italian game untuk melawan Gioco Piano dan juga Tonight's Defense. Deutsche Gambit sendiri bisa dicapai setelah E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, Italian game, gajah C5, Gioco Piano, rokade. Ini merupakan sebuah langkah tunggu menanti hitam memainkan kuda ke F6, menyerang pion dan bersiap rokade, karena setelahnya D4, dan ini adalah tabiah dari Deutsche Gambit. Pada bagian awal video ini kita akan mempelajari sebuah serangan yang sangat penting dalam Deutsche Gambit, yakni max length attack. Sesudah E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, rokade, kuda F6, D4, Deutsche Gambit. Dan max length attack bisa terjadi jika hitam merespon dengan pion makan pion. Putih harus melanjutkan E5. Dan ini adalah tabiah dari max length attack. Seperti terlihat, hitam hanya memiliki 5 kemungkinan langkah. Kita akan melihat yang pertama. Kuda ke H5 adalah blunder karena kuda G5 dan putih akan menang. Kuda E4 juga adalah blunder karena menteri E2, dan setelah D5 berusaha mempertahankan kuda. Pion makan pion kembali menyerang kuda. Gajah F5 memberikan perlindungan kepada kuda. Namun setelah kuda D2, putih bagaimanapun akan memenangkan perwira. Langkah pasif kuda G8 juga adalah blunder karena kuda G5. Sesudah kuda H6, benteng K1, sebuah langkah psikologis menakut-nakuti hitam dan memaksa dia untuk rokade. Setelah ini, putih memiliki langkah yang sangat kuat, menteri D3, langsung mengancam skakmat. G6 dan menteri H3 menyerang kuda. Raja G7 melindungi kuda, akan tetapi menteri makan kuda skak. Raja makan menteri, kuda makan pion, double skak sekaligus menyerang menteri. Raja G7 dan gajah ke H6 kembali skak memaksa raja G8. Setelah ini kuda makan menteri, skak. Raja H8, kuda ke F7 kembali skak. Raja G8, kuda D6, lagi-lagi skak. Raja H8, gajah makan benteng. Dan setelah pion makan kuda, pion makan pion, dan putih unggul 1 benteng full. Langkah terbaik hitam jika dia ingin menyelamatkan kudanya adalah dengan meletakkan kuda di G4. Namun bahkan setelah ini, putih akan memiliki keunggulan yang sangat besar setelah gajah ke F4, rokade H3, kuda H6, dan tentu saja gajah makan kuda, pion makan gajah. Seperti terlihat, formasi pion hitam di sayap raja mengalami kerusakan. C3, pion makan pion, kuda makan pion. D6 dan kuda ke E4 bersiap memakan gajah jika hitam memakan pion putih dengan pionnya. Gajah F5 berbalik menyerang kuda, dan kuda makan gajah, pion makan kuda, menteri E2. Menteri E7, menteri ke E3 menyerang pion. Raja G7,
dan gajah ke D5, mengancam untuk merusak formasi pion di sayap menteri. Kuda D8, benteng A ke D1. Setelah C6, gajah E4, dan tentu saja gajah G6 merupakan langkah terbaik. Dan setelah ini, sebuah langkah yang sangat penting. Kuda D2. Bersiap mendorong F4. Jika hitam berpikir bahwa dia bisa memenangkan pion E dengan menteri makan pion, maka ini akan membuatnya terjatuh ke dalam jebakan Noah Ark yang terjadi setelah F4 menyerang menteri, dan langkah terbaik hitam adalah menteri D4, menawarkan pertukaran menteri. Setelah menteri makan menteri dan pion makan menteri, F5, gajah H5, G4, mendapatkan gajah. Kita kembali. Langkah terbaik hitam adalah D5, melakukan counter attack terhadap gajah. Di sini putih harus merespon dengan pion makan kuda. Dan setelah pion makan gajah, pion makan pion menyerang benteng. Benteng G8, gajah ke G5, menyerang menteri. Jika menteri D6, benteng ke1 skak, gajah E6, dan kuda B ke D2. Benteng makan pion, kuda E4, dan menteri bagaimanapun terjebak. Karena jika menteri D5, kuda F6, Royal Fork. Dan jika menteri ke D7, kembali kuda F6, Royal Fork. Jika F6, benteng ke1 skak, raja F7, dan gajah ke H6, melindungi pion. Raja G6, menteri C1, melindungi gajah. Jika gajah ke G4, kuda ke H4 skak, raja H5 dan H3. Raja makan kuda, pion makan gajah, raja makan pion, menteri ke D1 skak, raja F5 dan menteri H5, skak mat. Jika menteri ke D5, ini merupakan langkah terbaik. Putih harus menjawab kuda H4 skak, raja H5, menteri F4, melindungi kuda sekaligus mengancam untuk memakan pion F. Menteri D6, melindungi pion dan menawarkan pertukaran menteri. Menteri ke C1. Dan pada situasi ini, putih sedang merancang sebuah jebakan, karena sesudah raja makan kuda, kuda D2, mengancam untuk menyerang menteri. Gajah F5, H3, dan setelah benteng A ke E8, benteng makan benteng, benteng makan benteng, menteri D1, D3, menteri F3, menyerang gajah, dan sampai di sini hitam praktis telah kalah, karena setelah kuda D4 menyerang menteri dan juga melindungi gajah, putih memiliki langkah yang sangat powerful. G3, skak, raja makan pion, dan menteri H5, skak mat. Pada bagian kedua ini kita akan mempelajari mode serangan lain dalam Deutsche Gambit, yakni Koltanowski Attack. Setelah E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, rokade, kuda F6, D4, dan Koltanowski Attack terjadi jika hitam merespon gajah makan pion. Kuda makan gajah. Pion makan kuda merupakan langkah yang keliru karena E5. Dan langkah terbaik hitam di sini adalah D5. Karena jika seandainya
Kuda makan pion, benteng ke-1 akan memberikan putih keunggulan yang sangat besar. Itulah mengapa D5. Pion makan kuda. Pion makan gajah. Pion makan pion, menyerang benteng. Benteng G8 dan benteng E1 skak. Gajah E6. Dan langkah yang wajib diingat, menteri ke H5. Mengancam untuk memakan pion H. Setelah langkah alami benteng makan pion, putih akan langsung menang melalui benteng makan gajah, skak. Dan perlawanan hitam selesai. Itulah sebabnya mengapa kuda makan kuda merupakan langkah terbaik. Setelah ini F4. Di posisi ini hitam hanya memiliki satu langkah yang benar, yakni D6. Namun mari kita lihat kemungkinan lainnya. Jika kuda ke C6, gajah makan pion skak, raja makan gajah, dan pion makan pion menyerang kuda. Kuda makan pion, menteri D5 skak. Raja F8, menteri makan kuda. Setelah D6, menteri D4 dengan ancaman yang sudah sangat jelas. Jadi gajah E6 dan gajah G5 mengancam untuk mengeliminasi kuda dan membongkar pertahanan Raja Hitam. Raja F7 menambah perlindungan terhadap kuda. Kuda ke C3. Sesudah H6 menyerang gajah. Gajah H4. G5 kembali menyerang gajah. Dan di sini putih tidak perlu menyelamatkan gajah tetapi memainkan E5. Pion makan pion dan menteri makan pion. Pion makan gajah, kuda E4. Menyerang kuda, benteng F8 dan benteng makan kuda skak. Sesudah raja G8, benteng G6 skak, raja H7 dan menteri G7 skak mat. Jika kuda makan pion, pion makan pion, dengan dua ancaman serangan sekaligus terhadap pion F dan juga kuda. Kuda E6 merupakan langkah terbaik, dan putih harus membalas dengan menteri F3, menyerang kuda dan pion F. Di sini, hitam harus merelakan kudanya dan rokade. Sesudah menteri makan kuda, terlihat jelas putih unggul perwira. Itulah alasannya mengapa D6 merupakan langkah terbaik. Kuda C3 melindungi pion dan rokade. Pion makan pion. Pion makan pion, gajah ke G5. H6, gajah makan kuda. Pion makan gajah dan menteri H5. Raja G7, benteng A ke D1. Gajah E6, kuda D5. Jika C6, benteng makan pion, mengancam untuk mengeliminasi pion H, dan hitam harus secara terpaksa memakan benteng dengan menteri. Kuda makan menteri, raja makan kuda, benteng ke F1 skak, raja E7, menteri makan pion. Setelah benteng A ke D8, C3 mengusir kuda, kuda B5, dan benteng makan pion, skak. Benteng makan benteng, menteri makan gajah, skak. Raja F8, menteri makan benteng, skak mat.
Jika gajah makan kuda, pion makan gajah. Dan setelah kuda makan pion mengancam forking terhadap kedua benteng, benteng D3. Mencegah ancaman hitam sekaligus bersiap menyerang raja. Benteng H8 melindungi pion H dan benteng G3 skak. Raja F8, benteng G ke F3, menyerang pion. Raja G7 membantu mempertahankan pion. Menteri G4 skak. Raja F8 dan benteng makan pion. Mengancam untuk mengeliminasi pion F. Jadi benteng H7. Di sini, Menteri H5 menambah serangan terhadap pion. Menteri D7 dan D6. Sampai di sini tidak ada yang bisa dilakukan hitam. Putih akan menang dengan sangat mudah. Berikut ini kita akan memeriksa sebuah game dari George Koltanowski yang menggunakan Deutsche Gambit dalam melawan Tonight's Defense. Lawannya adalah No Name dan ini adalah pertandingan simultan pada tahun 1938. Koltanowski memulai dengan E4, E5, dan kuda F3, kuda C6, gajah C4, dan jika sebelumnya kita melihat gajah ke C5, Giocopiano yang kemudian membawa permainan memasuki Deutsche Gambit, di sini kita akan melihat kuda ke F6, Tonight's Defense, menyerang pion. George Koltanowski memutuskan untuk melakukan rokade. Dia ingin memainkan Deutsche Gambit. Di posisi ini perlu saya tekankan, tidak ada yang salah bagi hitam untuk memakan pion sentral putih. Jika dia bermain dengan presisi, maka dia akan baik-baik saja. Bagi putih sendiri di posisi ini, dia memiliki sebuah serangan taktikal yang bisa langsung memberinya kemenangan, yakni melalui kuda C3. Dan seandainya kuda makan kuda, pion makan kuda, gajah ke C5, putih memiliki langkah yang sangat kuat, kuda G5. Rokade Menteri H5 mengancam skakmat. H6 kuda makan pion menyerang menteri, menteri E8, dan kuda makan pion double skak. Raja H8, kuda ke F7 kembali double skak. Raja G8, menteri H8 skakmat. So, mungkin itu adalah alasan mengapa lawan Koltanowski di sini memilih gajah ke C5 dan D4, permainan dengan cepat memasuki Deutsche Gambit. Gajah makan pion dan langkah ini menuntun kepada Koltanowski attack setelah kuda makan gajah, kuda makan kuda F4. Hitam memainkan kuda C6, gajah makan pion skak, raja makan gajah, pion makan pion, dan jika sebelumnya kita telah melihat kuda makan pion dijawab dengan menteri D5 skak, raja F8, menteri makan kuda, dan putih sangat mendominasi permainan. Di posisi ini, hitam memilih untuk memainkan kuda ke E7, mencegah menteri putih melakukan skak di D5. Namun, pion makan kuda menyerang kuda, pion makan pion, dan gajah ke G5 menyerang pion F. Kuda G8 melindungi pion dan Koltanowski menambah tekanan dengan E5. H5 mencegah kemungkinan skak menteri di petak H5. Menteri D5 skak. Raja F8, gajah makan pion, menyerang menteri dan benteng. Kuda makan gajah, benteng makan kuda skak, dan setelah raja G7, menteri ke F7, skak mat. Pada bagian ketiga ini, kita akan mempelajari mode serangan Estrine Attack.
E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, rokade, kuda F6, dan D4. Jika sebelumnya kita telah melihat varian pion makan pion dan gajah makan pion, di sini kuda makan pion, dan ini merupakan langkah yang paling lemah dari 3 kemungkinan langkah dalam menghadapi Deutsche Gambit. Putih harus membalas dengan kuda makan pion. Langkah ini pertama kali dimainkan oleh Master Internasional Rusia Yakov Borisevich Estrin pada tahun 1955. Menteri E7 merupakan respon terbaik sekaligus sebuah langkah jebakan yang sangat berbahaya. Untuk menghindari terjatuh ke dalam jebakan, putih tidak boleh memakan pion F, baik itu dengan kuda maupun gajah. Langkah terbaiknya adalah kuda ke D3, menyerang gajah. Gajah B6 dan E5, menyerang kuda. Kuda E4, benteng E1, kembali menyerang kuda. Kuda C5, kuda ke C3. Kuda makan kuda, menteri makan kuda, rokade. Dan kuda D5, menyerang menteri dan sekaligus mengancam eliminasi gajah untuk selanjutnya memakan kuda dengan menteri. Karena itu, menteri C5 melindungi kuda, akan tetapi gajah E3 dan hitam bagaimanapun akan kehilangan kudanya. Jika hitam tidak memainkan menteri ke E7, maka dia pasti akan memainkan langkah natural rokade. Dan ini akan menuntun kepada extreme attack setelah langkah gajah ke E3, menyerang kuda. Kuda E6 dan gajah makan kuda, mengancam gajah gelap. Gajah makan gajah, gajah makan pion skak, benteng makan gajah, kuda makan benteng. Jika gajah makan pion skak, benteng makan gajah, dan setelah raja makan kuda E5, putih akan memenangkan permainan. Jika raja makan kuda, pion makan gajah, mengancam E5 memenangkan kuda, dan sampai di sini hitam bisa dengan mudah melakukan kesalahan. Misalnya saja raja G8 akan dijawab E5 dan kuda hitam berada dalam masalah serius. Jika kuda E4, menteri D5 skak mendapatkan kuda. Lebih buruk lagi jika kuda E8 kembali menteri D5 skak dan raja H8 ditutup benteng F8 skak mat.